Disiarkan dari Studio 1 Kompas TV. Inilah pre-eliminasi show Stand Up Comedy Indonesia Season 12. Selamat malam di pre-show Suci 12 Rumah Komika. Asal. Yes. Rame banget Itu malam dia, hari Is. ini. Alhamdulillah ya, rame banget ya. Betul. Senang sekali Stand Up Comedy Indonesia sudah hadir kembali. Dan sekarang Stand Up Comedy Indonesia sudah hadir di Season 12. Dan di Suci 12 spesial karena ini waktunya comebacknya legenda komedi Indonesia, Pak De Indro. Selamat malam Pak Dindro. Apa kabar Pak De? Alhamdulillah, insya Allah baik-baik aja. Akhirnya ya kompor gas kembali lagi menyala di sini ya. Akhirnya yang dinanti-nanti oleh komika-komika. Selanjutnya ada siapa lagi? Langsung aja tepuk tangan. Yang mulia Baginda Raditya Dika. Ada siapa lagi sih Is? Ada encing kita itu. Ada anjing kita semua. Tepuk Selamat- tangan yang meriah untuk Cing Abdel. Selanjutnya ada juri kesayangan kita yang hadir lagi di Kembali. Suci. Ini ada teteh kita bersama, Teh Nirina. Ada Teh Nirina Zubir. Kita informasikan sekali lagi yang menjadi finalis pre-show Suci 12 ini sudah melalui audisi dari 4 kota di mana aja Is? Ada di Venezuela, Timbuktu, Kongo dan juga Sawangan. Dan yang paling banyak kita ambil dari Sawangan. Ya karena Yang ongkosnya lain mahal. emang pengen jalan-jalan. Serius deh. Ada dari Surabaya, Yogyakarta, Bandung dan juga Jakarta. Yes. Dari ribuan komik yang online dan offline yang daftar, kita sudah menyisikan jadi 27 komika. yang akan tampil pada pre-show malam hari ini. Tepuk tangan untuk ke-27 peserta yang akan tampil teman-teman. Dan sekarang kita langsung aja ke komika pertama kita. Yes. Kayaknya dari komunitas Lois. Dari komunitas gue dari Jakarta Selatan tapi dia perantau dari tebing tinggi. Oke, kita Yeah. langsung sambut aja komika pertama kita di pre-show Suci 12. Ini dia, Andre. Kenalin teman-teman, aku Andre Skuter. 28 tahun aku hidup dan aku ngerasa selalu dikecewakan dunia. Kekecewaan terbesar dalam hidupku ditinggal meninggal sama mamaku yang lagi cantik-cantiknya dan jago nyambel. Sakit kali itu, sakit. Dan di Suci 12 ini, aku dilarang bahas mamaku. Alasannya, pre-show tahun lalu aku udah bahas mamaku meninggal. Masalahnya, pre-show tahun ini mamaku juga masih meninggal. Apa sih dalam pikiran kalian, Suci? Hah? Emang kalian pikir mamaku meninggal cuma setahun? Itu bukan meninggal, itu merantau, manis. Ngerti gak sih kalian? Ngerti gak? Ah? Kalian ngerti konsep meninggal gak sih? Atau kalian pernah meninggal gak sih? Capek aku dilarang-larang loh. Mama kandungku bang, mama kandungku yang kubahas dilarang, yang melahirkan aku dilarang. Kecuali yang kubahas mamanya Cing Abdel, boleh gak Cing? Hah? Gak boleh kan? Memang tim-tim Suci ini cerewet. Bencak cerewet. Heboh. Tapi apapun itu terserah lah teman-teman, terserah. Yang penting sekarang alhamdulillah aku udah masuk pre-show. Walaupun butuh 3 golden ticket untuk bisa berdiri di sini. Golden ticket pertama audisi online, tapi nggak ditelepon. Kata orang Suci, Andre stand up online rasanya nggak nyampe, kayak kehalang sesuatu gitu. Kehalang handphone manis. Kok bisa sih kalian ngomong gitu? Online loh. Kalian ngerti teknologi nggak sih? Kalian pernah hidup di zaman COVID nggak sih yang semuanya serba online? Hah? Mikir kids, mikir. Mikir. Tapi aku gak nyerah itu aja. Aku coba audisi di Bandung. Dapat golden ticket, tapi apakah aku telepon tetot? 2 kali golden ticket, dua-duanya gak ditelepon. Maksud aku,
Kalau kalian nggak punya pulsa, ngomong Kompas. Biar abang isikan demi Allah. Berkorban aku 20.000 untuk suci ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kemarin aku sampai mikir, aduh apa aku telepon aja ya orang Kompas ya gitu. Cuman Andre kecil kepalaku, kamu gegabah sayang. Oke. Alasannya materiku kurang personality katanya. Di Bandung kurang personality. Sementara aku udah bilang, aku ini udah nyampaikan semua yang ada di isi hatiku, tau gak? Udah aku bilang aku orang Medan, yang gak kayak orang Medan. Karena aku punya hati yang sensitif, gampang nangis, suka pakai lip tint, dan semua kegiatan estetik itu aku. Tapi masih ditolak. Bahas dua personality ditolak. Sekarang udah masuk Priso, bahas mama aku dilarang. Kalian maunya apa sih? Hah? Kalian tembak aja lah, aku Kompas gak tembak. Biar aku meledak di sini gak apa-apa. Capek kali, apa mas dah? Kenalin, nama gue Tanca dan gue tukang odong-odong. Buat yang belum tahu, odong-odong gue tuh yang mainannya ada 4, terus digoes. Itu gue. Odong-odong gue tuh yang pakai musik. Anak-anak tuh senang banget kalau naik disetel musik gitu. Gak bisa gue setel podcast ya kan. Gue takut bocah pas pulang pada punya opini. Ya Allah, gue kasih tau ya, gue tuh narik odong-odong. Paling rame sehari gue dapet 50.000. Itu kalau rame. Kalau sepi ya gue cuma dapet sehat. Iya, itu gue keliling emang hitungannya leg day. Bikin keram doang emang. Odong-odong gue udah murah banget. 2.000 5 lagu. Murah kan? Cuma kadang masih ada aja gitu bocah yang bayar di bawah itu. Gua pernah narik hampir setengah jam cuma dibayar 1.000. Setengah jam 1.000. Tau gitu kan nih bocah dari awal naik gua suruh madep belakang kan. Gua goes tuh sambil gua cekek sedikit. 1.000 mau selamat lu. Ya Allah 1.000 tau gitu kan mending nyari duit jatuh ya. Ngapain gua kayak gini? Ya Allah, kerja di dunia hiburan kayak gue nih susah banget. Aduh. Anak kecil pada usil-usil banget. Gue sore-sore lagi goes jalan, ada anak kecil teriak, "Bang, naik." Gue udah berhenti, bocahnya kabur, lari masuk ke rumah. Maksud gue ini gue udah berhenti loh, gue udah nungguin rejeki. Kenapa kabur? Ya Allah marah gue sumpah. Gue tungguin di depan rumahnya tuh, lihat aja lu kan. Gak lama dari dalam ada tukang bakso keluar, "Bang, kalau mau nendang langsung masuk aja." Di dalam ada tukang somai. Emang nakal ini bocah. Aduh, udah gitu nih ya, kadang mumpung pas momennya di TV, gue cuma mau bilang buat para orang tua, kalau lagi liburan sekolah anaknya gak usah diajak jalan-jalan apa. Taruh aja apa di rumah, kasih gocap, aku hibur sampai masuk sekolah. Aku bantu tumbuh kembangnya. Tanca, thank you. Teman-teman, perkenalkan nama saya Alwi dan saya tuh sudah 10 tahun jadi kuli bangunan. Menurut keyakinan saya, tidak gampang loh jadi kuli bangunan. Tidak semua orang bisa. Selain tidak mau ya. Karena kuli bangunan satu-satunya pekerjaan yang pas interview, pertanyaan dan jawabannya harus sama. Kuat. Yakin. Sumpah. Harus sama. Syarat kedua, ini krusial. Harus putus sekolah. Tidak gampang lo putus sekolah. Karena kau harus putus sekolah dulu. Tidak gampang lo karena kau harus sekolah dulu. Dan tidak boleh lulus. Susah lo, tidak semua orang bisa. Selain tidak mau ya. Karena kalau sekolahmu tinggi terus nguli, bukan kuli, arsitek. Syarat berikutnya, tidak boleh berpenampilan menarik. Oh tukang, no.
tidak enak juga gitu ngaduk semen pakai unik. Ya karena SOP kuli tuh baju caleg. Baju caleg ini jelek. Orang seganteng apapun kalau pakai baju caleg tetap jelek. Siapa coba? Dikta. Jadi Yono. Ya Allah. Kenapa kita kuli kerja pakai baju caleg? Ini biar nunjukin ke mereka kalau begini loh caranya bekerja. Jujur teman-teman, saya tuh kalau kerja itu tidak pernah sakit secara fisik. Karena syarat pertama tadi, tidak pernah. Saya sakit secara mental. Saya kasih gambaran ya, kuli bangunan rata-rata mengidap penyakit OCD. Obsessive Compulsive Disorder. Jadi yang tidak tahu penyakit ini tuh membuat manusia tidak tenang melihat barang-barang yang berantakan. Itu baru sekarang namanya OCD, dulu namanya tukang. Iya. Makanya untuk menunjang fisik saya tuh kadang minum minuman energi. Cuma kadang pemilik rumah terlalu baik. Dia kasih minuman energi banyak tapi mereknya beda-beda. Pagi saya dikasih siang Bima, sore jadinya kan energi saya berlebihan. Pagi saya semangat, siang mulai rosok, sore jadi macan kumbang. Untung pas pulang minum top cappuccino. Cuma kalau kalian tanya, kenapa saya jadi kuli? Karena bapak saya juga kuli. Like father, like son. Kalau kalian tanya, kenapa bapak saya jadi kuli? Karena bapak saya memenuhi 3 syarat yang tadi. Dia kalau ditanya kuat, kuat. Yakin, yakin. Sumpah, sumpah. Tidak berpenampilan menarik, iya. Putus sekolah, tidak. Tidak sekolah dia. Contoh buruk. Saya terima kasih. Yang pertama untuk komentar dari silakan Bang Raditya Dika untuk Andre Scooter komentarnya. Gue harus bilang sih hari ini dari semua gue pernah lihat lo yang paling gue suka yang di hari ini. Itu aja sih. Terima kasih untuk Bang Radit. Sekarang komentar dari Pak De Indro untuk Alwi Shihab. Ya, jadi Alwi Shihab. Ya, saya sih ngelihat lumayan lengkap ya. Cara berpikirnya bagus, terus juga penguasaan emosinya dalam ini. Bagaimana berhenti dulu ketika orang tertawa kayak gitu. Kemudian temponya juga bagus. LPM-nya juga saya anggap bagus sih. Jadi menurut saya kombinasi yang bagus banget. Terima kasih. Terima kasih Pak De. Terima kasih untuk Pak Indro. Silakan komentar berikutnya dari Cing Abdel untuk Ratanca. Tanca, gue seneng banget materi lu tuh bikin gue pengen denger gitu karena memang kayak hal yang baru. Pembawaannya juga berusaha santai, masih kelihatan sih berusaha santainya gitu. Jadi karena jeda-jedanya agak sedikit tanggung gitu. Tapi secara keseluruhan gue seneng banget mau dengerin cerita lo. Makasih. Thank you Tanca. Ya. Terima kasih Cing Abdel, itu dia. Teh Nirina. Tanca sih, mungkin aku jadi tahu ya, maksudnya kayak really odong-odong segitu. Ya dari 3 komik tadi siapakah yang bakal lolos? Kita bakal ada, kita akan kasih tahu setelah yang satu ini Is. Ya, jadi tetap. jangan kemana-mana, tetap di Suci 12 Rumah Komika. Masih di Suci 12 Rumah Komika. Let's make love. Yes. Ya tadi Rais udah Ya. 3 komik yang tampil. Betul. Dan sekarang bakalan ada di kloter berikutnya, ada 4 komik. Akan ada 4 komika yang akan tampil. Siapakah yang akan menuju ke show Suci 12 kali ini? Langsung Oke. aja siapa sih? Tepuk tangan yang meriah untuk Rizky. Rizky Ambon, gue tuh tipikal orang yang gampang kepikiran, gampang overthinking. Kayak ikut audisi aja Suci 12 gue kepikiran. Kenapa? Setelah kemarin di Suci 11 gue tampil sampai tahap pre-show, gue harus ikut lagi Suci 12. Kalau gue gagal gimana? Gue akan ikut lagi. Kalau gue gagal lagi, gue akan ikut lagi. Terus seperti itu sampai ada momen di mana juri-juri teman komik gue semua. Cing Abdel jadi Cing Wahui. Pak Dendro jadi Firza. Radit jadi Buhun. Mungkin di sini Kak Nirina, Buhun siapa sih? Sebenarnya bukan siapa, tapi apa? Buhun apa sih? Kacang-kacangan ngejawab.
Gue butuh. Gue gak mau nunggu selama itu untuk masuk suci. Gue butuh titel suci. Kenapa? Karena jadi komik lucu gue dan gak punya titel suci berat teman-teman. Berat. Gue pernah tampil di suatu event, penontonnya 300, gue pecah banget. Penonton terbang-terbangan, Pak. Gue sampai nahan badan gue sendiri buat nahan ledakan punchline, udah gue bilang. Gue pecah, gue lucu banget di situ. Ada satu orang nyamperin gue, gila bangun, lucu banget. Suci berapa? Gagal kemarin. Kok bete? Gue bilang. Ya jangan bete dong, gue kasih tahu. Bukan berarti gue nggak suci, gue nggak lucu. Ya kan, tapi kan kalau suci gini bang. Ya gini-gininya apa? Jawab. Gue butuh titel suci. Gue gak mau nunggu selama itu. Berarti kalau lu butuh titelnya doang, kalau lu masuk, gue males dong. Gue males nulis dan segala macamnya. Ya jelas. Materi gue cukup sampai suci 200. Gila. Cukup materi gue banyak. Kalau Rizky Prasetya pengen juara 1 suci, gue cuma pengen masuk. Juara mah gue bosen. Gue udah keseringan juara. Juara 1 18 kali. 48 penghargaan gue, juara 2 8 kali. Sisanya juara tinju, tapi kita skip dulu juara tinjunya. Dan gue ngerasa ini suci terakhir. Karena ada Pak De Indro, gue ngerasa ini suci terakhir. Dan Pak De Indro tipikal juri yang keras. Yang susah, yang kritik sama komiknya. Di suci, di kompetisi sebelahnya enggak. Dia gampang banget ketawa. Kayak ada yang salah ngeliat komik hitam dikit ketawa, ngeliat komik kribo ketawa. Ya kayak palsu kayak. Kayak palsu. Seenggaknya dari kasus ini gue tahu kalau selera humor bisa dibeli. Thank you, gue Rizky Ambon. Perkenalkan, aku Rifki, aku udah 13 tahun jadi Bea Cukai. Dan aku adalah satu-satunya pegawai Bea Cukai yang masuk suci Kompas TV. Karena yang lain di Kompas Petang. Oknum. Tapi gara-gara oknum-oknum ini teman-teman, sumpah aku pernah merasa minder jadi Bea Cukai. Karena setiap mereka masuk Kompas Petang, di-spill hartanya banyak-banyak kali. Bahkan mereka punya harta bergerak dan tidak bergerak. Aku 13 tahun jadi Bea Cukai, ku tengok hartaku, kok gak ada pergerakan. Dan gara-gara oknum-oknum ini, sentimen masyarakat kepada Bea Cukai jadi buruk. Sentimen itu yang mau aku ubah di panggung suci ini kawan-kawan. Salah satu bukti pegawai Bea Cukai itu sedang menuju perbaikan dan makin baik adalah kami itu sering razia rokok ilegal. Tapi jujur sebagai pegawai Bea Cukai, aku makin kesini makin kesel sama produsen rokok ilegal. Karena makin kesini rokok ilegal makin banyak dan namanya makin aneh-aneh. Sumpah kami pernah razia rokok ilegal mereknya legal. Ada lagi rokok ilegal mereknya helium. Kita tahu rokok itu isinya tembakau, kenapa namanya gas mulia ya kan? Dan aku yakin kali kalau rokok-rokok ilegal ini gak akan pernah ada di film-film, apalagi film action. Karena gak akan keren jadinya. Bayangin kalau main film action gitu kan. Rokoknya pasti rokok legal. Udah saatnya kita balas dendam. Keren. Bayangin kalau rokoknya ilegal helium. Udah saatnya kita balas dendam. Ayo kita, kenapa kayak gini? Kenalin semuanya, nama gue Alma. Secara fisik gue tuh ngerasa gue adalah cewek tengah-tengah. Jadi gue tuh dibilang jelek ada yang bantah, dibilang cantik gak ada yang sepakat. Gambarannya gue kalau main sama cewek-cewek jelek, gue gak jelek. Tapi kalau gue main sama cewek-cewek cantik udah pasti gue cewek. Gue tuh pengen banget jadi cantik teman-teman. Tapi sebagai perempuan gue sadar proses menuju cantik ini gak gampang. Belum lama gue habis ketipu sama influencer yang overclaim. Guys, pakai deh serum ini, dijamin muka kalian cerah dan lembab dalam 1 bulan. Gue beli serum itu, gue pakai 1 bulan, cerah kagak, lembab doang. Ya Allah lembab doang, muka gue kayak toilet SD.
Maksud gue cowok mana di dunia ini yang mau sama cewek lembab? Lu mau bang sama cewek lembab? Enggak kan? Ya iyalah, lembab mah bukan kesukaan cowok. Kesukaan jin. Gue capek banget teman-teman jadi cewek tengah-tengah. Karena kenapa? Identitas gue gak jelas. Makanya gue effort banget biar jadi cantik. Tapi cowok-cowok malah bilang, aku tuh lebih suka sama cewek yang natural. Bacot. Lu bacot, lu bacot, lu bacot. Natural itu cuma bisa diklaim sama dia yang gak make up pun dia udah cantik. Kalau cewek cantik natural oke, cewek jelek jadi supra natural tuh. Oh dah gue yakin bisa ngeliat setan itu. Yang gak enak cewek tengah-tengah kayak gue. Gue kalau natural bisa sih, cuma pucet banget kayak orang habis salah transfer. Pucet teman-teman, sumpah. Cowok-cowok di dunia ini banyak alasan, udah mah banyak alasan. Mereka suka ngeremehin perempuan, gue paling gak suka diremehin teman-teman. Ada cowok bilang ke gue kayak gini, ya elah mak, mana ada sih cowok yang mau ngelecehin lu. Buset, terlalu sembarangan mas. Buset, pelecehan seksual bisa terjadi ke siapa aja. Bukan masalah ceweknya cantik apa kagak. Pelecehan seksual mah masalah cowok-cowok yang gak bisa nahan nafsunya teman-teman. Karena gue pernah ngerasain. Gue lewat jam 9:30 malam. Stasiun Cawang lu tahu. Ya Allah ada abang-abang tengik godain. Ya kan? Gue jalan tetet. Digodain gue. Kiu. Cantik amat neng. Buset. Gue samperin abang-abangnya. Demi apa lu bang? Kenalin, gue Yusuf Pragiwaksono. Selamat datang di Men's. Namanya juga Yusuf Pragiwaksono. Panji bahas politik jadi komedi. Saya bahas politik tragedi. Mungkin hari ini saya lucu di Kompas TV. Besok bisa jadi saya stand up di Manokwari. Dimutasi saya. Alhamdulillah ya. Kemarin saya selesai syuting film Komik X. Ada yang tahu Komik X? Komik 8. Yang penontonnya cuma 8. 1, 2, 8. Piendro. Film kita itu loh. Oke langsung aja kita ke komentar yang pertama dari Teh Nirina boleh komentar untuk Bapak Yusuf, silakan. Tadi jadi waktu pas lagi menghentak-hentak saya pun juga hatiku bergejolak. Bener-bener Gemes. Centil ya. Pak Yusuf yang GR Bang Radit loh itu. Semoga doanya terijabah. Amin. Amin. Bang Radit silakan komentar untuk Rizky Ambon. Oh iya, Rizky secara keseluruhan sih bagus. Cuman ada satu hal yang cukup krusial ya di materi lo ya. Yang gue nilai ini penting banget untuk gue bahas. Kenapa gue digantiin Buhun itu ya. Kenapa gue harus digantiin Buhun? Kenapa gitu? Gue diganti sama barang sitaan bea cukai kan buat manusia ilegal kan dia kan, iya. Tapi dari semua tadi sih menurut gue yang bisa diperbaiki adalah pacingnya sih. Dari awal aja udah cepet banget, gue nggak tahu kenapa. Mungkin lo harus bisa lebih santai. Padahal materinya bagus.
lo udah cukup tenang. Pacingnya itu terlalu cepat sehingga kadang belibet sendiri dan kita ngikutinnya juga gak sulit. Jadi biasakan lebih stabil lagi secara pacing. Sisanya oke, itu aja. Terima kasih Bang Radit. Silakan berikutnya Cing Abdel komentari untuk Alma. Alma, gue seneng banget lihat penampilan lo malam hari ini, deliverynya oke, lo tenang, nunggu reaksi penonton, dan reaksi penontonnya pun sesuai yang diharapkan, jadi bisa ngelanjut ke beat berikutnya. Kalau boleh kritik, ini hati-hati penggunaan diksi-diksi lucu, karena dari set lo itu mungkin ada 3-4 lo mengandalkan diksi lucu menjadi punchline, boleh-boleh aja sih. Cuma hati-hati karena kadang-kadang nggak dapet gara-gara harus maksakan ada diksi lucunya. Tapi bagus banget Alma. Ya. Terima kasih Cing Abdel. Dan di batch kali ini ada tiga komika yang akan lolos ke babak show Suci 12. Yang pertama adalah Ratanca. Silakan maju ke depan Ratanca. Selamat sekali lagi untuk Ratanca dari Stand Up Indo Bekasi. Dan nama kedua dari batch pertama ini yang akan lolos dan show di Usmar Ismail Jakarta adalah yang lolos adalah Rizky Ambon. Silakan Rizky Ambon boleh maju ke depan. Selamat untuk Rizky Ambon untuk tampil di show di Usmar Ismail. Selamat sekali lagi untuk Rizky Ambon dari Stand Up Indo Tangsel. Dan satu orang terakhir yang akan lolos menuju ke show Suci 12 adalah Alma Silviani. Silakan Alma untuk maju ke depan dan selamat Alma Silviani. Masih di Suci 12 Rumah Komika. Let's make love. Dan sekarang kita ke Ciledug. Ke Ciledug dulu. Nah, ini ada Pangeran dua kata lucu ya yang bakal tampil. Langsung aja kita sambut. Ini dia, Kang Perkenalkan, gue Pooda lepas hiljab. Gue gabung komunitas stand up udah 11 tahun. Selama 11 tahun gue stand up, gue tuh seneng banget main diksi dua kata lucu. Seneng banget gue. Bahkan gue sampai bikin grup namanya Sohibul Diksi. Buat yang belum tahu diksi dua kata lucu itu kayak gimana, gue kasih contohnya. 1, marbot antagonis. 2, almarhum lincah. 3, bidadari tomboy. Dan gue tuh tiap ngelempar diksi dua kata lucu ya emang cuma sekedar nyari lucu aja, nggak lebih. Cuman anehnya sekarang gue dagang di mall daerah Glodok, Jakarta Barat. Jadi diksi-diksi yang dulu pernah gue keluarin,
Terutama yang konteksnya Cina, itu sekarang jadi relate di depan mata gua. Beneran jadi kenyataan bang. Gua kasih contoh, diksi yang pertama. Tionghoa Kisbai. Ternyata di Gelodok beneran ada Tionghoa Kisbai. Sayang Cici pulang dulu ya. Tionghoa Kisbai. Ada. Diksi yang kedua, Cindo Linglung. Ini lantai 2 apa lantai 3 ya? Diksi yang ketiga, Barongsai Nyesel. Jadi dia pas atraksi nyenggol Gucci mahal. Dan alasan gue ikut Suci, karena di Suci jurinya kompeten. Ada Bang Radit, Cing Abdel, Pade Indro. Karena gue udah capek bang ikut lomba stand up di luaran sana, jurinya gak kompeten. Yang sering ngejurin gue, Panca Atis, Holy Balai, Papa Jidan 3. Panca Atis kalau dibandingin sama Bang Radit itu jauh banget bang kalau di dunia stand up. Ibarat klub bola, Bang Radit AC Milan, Panca Atis AC Rehe. Terima kasih gua Ripai. Teman-teman kenalin nama gua Dava. Gua pemuda mata palsu. Mata kiri gua palsu. Di pre-show season kali ini ada 2 orang yang matanya 1 bang. Ada 2 orang. Dari 27 banyaknya orang yang tampil, bayangin cuma ada 26 pasang mata. Tapi mungkin yang bikin beda, Restitusi sisa yang kiri. Sedangkan gue sisa yang kanan. Makanya sekarang gue lempar ke juri deh. Terserah mau milih komik dari angle yang mana. Gue pakai mata palsu karena dulu mata kiri gue tuh terkena tumor teman-teman. Jadi yang kiri tuh gede sebelah bang. Pada saat itu pusing banget. Gimana gak pusing? Mata kanan gue penglihatannya normal. Sedangkan yang kiri ngezoom. Dan yang bikin gue sebel dengan kondisi gue yang kayak gini, gue tuh selalu banget diceng-cengin. Rais nih, gue pernah disuruh Rais ketemu Bang Radit. Jauh-jauh gue samperin, pas ketemu cuma disuruh apa? Lepas mata. Tapi yang kanan, itu mah donor jatahnya. Gue dapat, makasih. Akhirnya selangkah lagi menuju mimpi gue jadi finalis Suci. Dan gue berharap banget gue berhasil di kesempatan kali ini. Karena gue capek banget ketipu kata-kata Panji. Gue udah ikutin semua yang dia bilang. Dia suruh upload klip stand up setiap hari. Gue upload klip stand up setiap hari. Bukannya sukses malah jago CapCut. Buat apa? Transisi gue rapi tapi karir berantakan. Gue mau jadi komika bukan mau jadi Zeking. Makanya kayaknya komika hidup dari karya emang ajaran sesat. Itulah makanya kenapa Panji sekarang dihujat di mana-mana. Bahkan sama masyarakat adat tadinya dia mau dikutuk. Panji dikutuk. Kalian bayangin founder kita ikan pari. Pari Pragiwaksono. Dan golden ticket Jakarta yang membuat gue sampai ke babak ini. Gue melewati bilik David Nurbianto yang terkenal intimidatif. Di kloter gue dari 10 peserta yang 4 ngeblank. Lagi stand up, apa ya Bang David? Kok bisa stand up interaktif? Premis setup tanya jawab. Dan akhirnya audisi Suci menghasilkan 72 golden ticket dan 27 diantaranya berhasil manggung di panggung pre-show. Dan sisa 45-nya bikin konten sedih.
Sumpah demi Allah, gue tontonin satu-satu. Ada yang langsung hiatus, fokus affiliate. Bahkan ada yang bikin kata-kata motivasi buat dirinya sendiri. Noval tiada tara. Ada temen gue dari stand up Depok tiba-tiba posting filosofi bambu. Pohon bambu sengaja tumbuh terlambat karena sedang menguatkan akarnya. Zam, bab. Bayangin gara-gara nggak ditelepon Kompas, temen gue jadi tumbuh-tumbuhan. Udah siap dia dimakan panda dia. Makanya gue nggak mau gagal di sini, karena gue nggak mau bikin konten sedih juga. Susah tau cari filosofi tanaman lain. Pakcoy kangkung nggak cocok. Makanya gue berjuang banget di sini. Karena buat gue suci itu bukan buat nyari panggung, ini buat nyari nafkah. Karena gue capek selalu jadi kepala keluarga yang cuma alasan mulu. Tiap anak gue minta beliin mainan mahal. Nah, jangan, itu nggak dijual. Itu buat syuting Toy Story. Tiap istri gue minta main padel. Mah jangan, itu nggak ada di zaman Nabi. Cuma kasih alasan. Kata orang, ujian rumah tangga 5 tahun pertama, ekonomi 5 tahun selanjutnya orang ketiga. Gue udah nikah 10 tahun, masalah gue masih di ekonomi. Levelnya stuck di situ nggak naik-naik. Mana ini aura? Kenapa masalah gue masih berjuang buat jadi finalis suci, teman-teman? Makasih gue Andri. Andri Sakti. Untuk Dapa dan juga Kang Ripai, Boleh silakan. Boleh tepuk tangan untuk ketiga peserta kali ini teman-teman. Silakan ke tengah. Aduh ini keren. Komentar dari siapa? Luan Rais. Yang pertama silakan dari Cing Abdel untuk Kang Ripai komentarnya. Bagus banget Ripai. Makasih Cing. Gue udah khawatir tadinya gitu, lo hanya mengandalkan 2 kata lucu sebagai punchline. Tapi ini lo rubah itu jadi sebagai premis, itu luar biasa gitu menurut gue. Jadi gue kaget banget lo bisa sebagus gini, bawaan lo juga tenang. Mudah-mudahan sih nilai gue gak jauh beda sama yang lain sehingga lo bisa lolos ke final. Ya. Makasih Cing. Amin. Terima kasih Cing Abdel atas komentarnya. Selanjutnya Bang Radit untuk Dava. Iya, sebagai seorang pencerita, sebagai seorang storyteller, gua sangat menjaga sekali hal-hal yang masuk ke core memory gua, keingatan-ingatan yang ada di dalam kepala gua. Di antaranya gua dianterin naik sepeda waktu itu sama bokap gua ke sekolah, tuh masih terngiang jelas di kepala gua. Gua liburan sama anak istri gua, sama Alea, anak gue yang perempuan umur 5 tahun waktu itu di pinggir pantai di Bali. Kita ngelihat ke arah laut terus cuma berdua doang gitu, itu masih kengiang gitu di kepala gue. Lu juga masuk di ingatan gue. Waktu itu hari Sabtu di Usmar Ismail Hall Jakarta di Kuningan. Gue lagi di ruangan gue sendirian. Rais Marasabesi datang ke ruangan gue. Apa kabar Bang? Baik, gue bilang, Bang, ini gue bawa asisten, Dava. Oh ya Dav, ya. Mau lihat matanya copot nggak Bang? Kata dia. Parah emang Rais. Parah. Agak Bang, emang dia tuh skill katanya gitu. Ya karena ditawarin, gue mengiyakan. Dan gue masih ada di kepala gue, ingatan lu mencopot mata lu di depan gue di hari itu. Jadi Dava, selamanya lo akan ada di sini. Ini asik. Langsung nginep nih di rumah Bang Radit nih. Jadi kucing nih. Ten Irina silakan komentarnya untuk Andri Sakti. Oke, tadi si Na ngelihat menguasai materinya benar-benar dari dalam hati sekali. Emosinya sangat terasa, pacingnya mantep. Tinggal artikulasinya hati-hati. Tadi ada momen sedikit kepeleset, untungnya ya mungkin kamu juga udah terlatih ya. Jadi langsung set baliknya bagus lagi. Jadi semoga kali ini pokoknya penilaiannya juga bisa meloloskan kamu ke tahap berikutnya. Amin. Amin.
Sikat. Terima kasih Teh Nirina Zubir. Masih di Suci 12 Rumah Komika. Let's make love. Asa. Berikut ini yang akan tampil itu adalah komika dari Stand Up Indo Bandung. Langsung aja tepuk tangan yang meriah untuk Sandi Sukro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin gue Sandi, gue konten kreator yang sering bahas politik di konten. Tapi karena ini untuk TV, gue akan bahas politik dengan teknik alegori. Kakak Nerina tahu alegori? Itu loh yang gak cocok makan udang gatal-gatal. Asik deh. Gue akan menceritakan pengalaman gue naik angkot di Bandung. Angkot berwarna biru muda dengan nomor trayek 02. Bukan politik. Itu pengalaman yang gak akan pernah gue lupain. Karena lu pernah gak naik angkot yang supirnya marah-marah, keneknya ngantukan? Pernah gak? Lagi macet ada tukang asongan nih nawarin dagangannya, dibentak sama supir. Woi antek-antek asong. Gua naik angkot itu, di dalamnya penuh banget. Sebelah kanan ada 5, kiri 8, totalnya 58 lah itu. Dan orangnya macem-macem. Gue lihat ada artis, ada pengusaha, ada alumni Suci. Gua tanya dong, di sini bang, nyari apa? Nyari aman. Iya. Dan itu supir ya, bawa angkotnya ugal-ugalan banget. Ugal-ugalan parah. Gua tegor, dia bilang, Mas ini pertama kalinya saya jadi supir. Udah 4 kali coba, saya gagal. Jadi kalau angkotnya ugal-ugalan, sorry ye. Saya Dewangga, saya dari Kabupaten Malang, penghasil TKI terbesar kedua di Jawa Timur. Banyak orang yang strata pendidikannya di Kabupaten Malang itu SD, SMP, les bahasa Mandarin. Langsung aja, langsung. Ekosistemnya terbentuk begitu, TKI-nya kental. Kalau ada anak kecil terlalu nurut sama orang tuanya, pasti diomongin sama tetangga. Ih ibu, anaknya masih kecil udah nurut banget. Hongkong ini bu lo. Bapak saya juga TKI Korea. Tahu anaknya masuk Kompas, bapak saya nggak bangga. Bapak saya akan bangga kalau saya masuk Kompas Seo itu. Orang Korea dia. Bapak saya pernah viral di kampung gara-gara jadi TKI sukses di Korea 7 tahun. Gara-gara bapak saya pernah dapat kerja sampingan jadi stuntman drakor. Stuntman drakor. Dan saya yakin teman-teman semua di sini tahu drakornya apa. Squid Game tahu? Nah, kalian tahu Squid yang nomor 74 itu siapa? Itu bapak saya, Bang. Kalau nggak percaya cek kredit titelnya lengkap. Squid nomor 72 Kim Song Hyuk, Squid nomor 73 Jim So Hee, Squid 74 Mujianto. Bapakku. Padahal saya seneng lolos pre-show, seneng banget. Cuman sedihnya adalah pre-show kali ini kebarengan sama festival komedi stand up Malang. Semua komik Malang naik. Jadi mereka semuanya naik fokus sama diri mereka masing-masing. Mereka gak peduli kalau saya lolos pre-show. Gak ada yang peduli. Upit tahun lalu lolos, Fajar Mukti lolos, semuanya dibantuin lolos materi. Saya nanya, Mas ini gimana materiku pre-show? Aku gak tahu nggak, aku fokus materiku. Salahmu lolos, salahmu lolos. Mimpi semua orang di sini loh. Bedep Malang ini. Untungnya saya dapat support dari komunitas lain dan entah kenapa apresiasi terbanyak datang dari Stand Up Indo Jakbar. Terima kasih ya mas-mas. Makanya kalau semisal saya lolos dan masuk jadi finalis Suci 12, saya akan bersumpah di panggung ini gak akan saya ngaku dari Stand Up Malang. Gua Dewangga, gua Stand Up Jakbar orang serengseng bang. Orang serengseng. Betawi gua bang.
Naik naga ke Bangka Belitung. Kenalin gua Dewangga cucu si Pitung. Dewangga, thank you. Komentar pertama silakan dari Pak Dendro. Komentar untuk Sandi Sukron. Jadi gini, benar banget. Aku senang banget caramu melakukan kritik sosial. Saya selalu bilang kritik sosial karena yang kamu nilai itu apa ya istilahnya perilaku politikus. Jadi bukan politiknya. Jadi sebetulnya Anda masuk di zonanya atau domainnya kritik sosial. Zaman kami dulu warkop, kami juga selalu melontarkan sebuah kritikan-kritikan. Caranya gimana? Satir. Karena dengan satir mungkin, nggak tahu kalau kebangetan juga sampai sekarang, mungkin nggak bisa dilaporin. Gitu. Ya, karena kamu nggak menyebut nama, kamu nggak nyebut lembaga, kamu nggak nyebut apa-apa. Itu gitu, itu yang saya suka. Karena itu bagian dari sebuah ilmu untuk menyindir sesuatu dengan aman dan tetap lucu. Gitu. Itu jadi menurut aku itu sebuah pengetahuan tersendiri yang harus aku hargai. Itu aja sih, keren. Terima kasih Pak De. Terima kasih Pak Dendro. Selanjutnya untuk Bang Radit. Komentar untuk Dewangga. Oh ya, Dewangga dari Srengseng. Jadi Dewangga tadi paling pecah tuh pas belakang tuh. Pas ketika lu ngaku-ngaku dari Jakbar, terus ngomel-ngomel tadi lah ya. Dan itu udah pasti materi baru kan ya. Gue cuman mau ngasih pesan aja nih, Suci udah 12. Gimana caranya komik-komik terus nulis. Jangan bersandar hanya pada materi lama mulu. Dan kita lihat kan semakin lo berkoneksi sama keresahan lo, maka semakin tulus. Ketika semakin tulus semakin pecah ketawanya. Jadi gitu Dewangga dari Srengseng, mudah-mudahan mudah-mudahan tadi penampilan terakhir dari lo bisa menginspirasi banyak orang juga. Thank you. Terima kasih Bang Radit. Terima kasih Cang Radit. Di antara kelima komika ini yang akan lolos ke tahap show berikutnya, selamat untuk Kang Ripai. Untuk 4 komika yang masih berada di atas panggung. Selanjutnya yang lolos adalah Dewangga. Selamat untuk Dewangga dari Dewangga. Stand Up Indo Malang dan juga Jakbar. Dan ternyata masih ada satu komika lagi. Adalah Andri Sakti. Selamat untuk Andri Sakti. Langsung aja kita masuk ke komika berikutnya. Langsung ini? Langsung aja, sat Siapa? aja. Karena Siapa? komika berikut ini dari Bekasi. Bekasi, mana suara Bekasi? Dia adalah komika, buat teman-teman sini kita harus memperhatikan, kita akan dibawa ke dunianya. Oke. Ya, karena dia setupnya pendek, geraknya banyak banget. Langsung aja tepuk tangan yang meriah untuk Hakim Bagi.
seorang atlet sepak bola profesional itu diharuskan memiliki trik, memiliki skill untuk bisa mengecoh lawan tim mainnya. Skill yang paling sering digunakan pesepak bola profesional itu biasanya kayak gini. Dan trik tersebut digunakan untuk mengecoh tim lawan, bukan untuk mengecoh tim sendiri. Hei. Hei. Dua kali lu bohongin gua. Maksud lu apa? Maksud gua apa? Lu ingat air minum yang lu pegang. Gua mau minta nggak lu kasih. Ada mertua gua, malu gua. Coba kira-kira air minum. Air minum itu udah dikasih racun. Gua ngelapetin lu karena gua sayang sama lu. Terima kasih ya. Ayo, kita main bola lagi. Terima kasih gue Hakim. Halo orang-orang yang matanya dua. Perkenalkan aku Resti dan aku American Sniper. Gara-gara mata satu, aku tuh sering dimirip-miripin sama yang aneh-aneh. Katanya aku kayak Obito. Katanya aku kayak Cyclops. Dan katanya aku kayak CCTV. Maksudku apa sih? Nora ini tuh style. Dan aku asli Aceh, teman-teman. Nama depanku Cut. Mataku juga dicut. Perkenalkan sama saya Hisam. Saya salah satu komik yang lolos karena gimmick. Saya jadi manusia silver. Ini dia. Mana? Ini mas. Saya kayak gini karena disuruh sama senior saya. Alasannya karena saya 3 tahun gak pernah lucu. Emang dasarnya toksik aja mas. Saya tuh gak pernah dihargain di komunitas. Saya selalu jadi keset, rantai makanan paling bawah. Gak pernah dianak emaskan, tapi gak silver juga dong. Sumpah, saya tuh bingung. Lupa ya, ngeblank. Mohon maaf. Kata senior saya teman-teman,
Kata senior saya, udah Sam, gak usah lah ngejar-ngejar golden ticket. Yang penting masuk YouTube kompilasi komik-komik aneh. Dan sekarang saya ada di panggung Preso. Lihat siapa yang aneh. Tetap saya. Sumpah. Lanjutnya apa ya teman-teman? Evan aja bos. Sumpah menghibur aja. Gak ada yang nyangka saya lolos beneran. Gak ada yang nyangka. Kemarin banyak yang ditanyain. Sam kamu kok lolos? Komik saya kok lolos? Lu kok bisa lolos? Ya mana saya tahu mas. Saya tuh bukan komik mohon maaf. Saya tuh mas. Saya tuh ya. Saya tuh bukan... Ayo bisa dong, ingat dong. Kenalin teman-teman, nama aku Pandu Dunia. Aku adalah pembuat quotes bijak. Aku tuh biasa bikin quotes kayak, kalau kita menggenggam pasir, jumlahnya akan berkurang dari tangan kita semakin erat genggaman kita. Tapi ini bukan soal pasir. Wah bang, itu terdengar elegan tapi demi Allah aku gak tahu maknanya apa. Respon netizen welcome banget bang pas bikin quotes itu. Ada yang bilang indah banget Mas Pandu. Izin make di belakang truk lintas Jawa. Ini soal keluarga Mas Pandu akan saya ceraikan suami saya. Ya Allah bang. 3 tahun aku ngonten bang. Aku udah bikin 2 buku prosa dan 7 keluarga berantakan. Ngeri efek bikin kata-kata tuh. Makanya aku heran kenapa banyak yang percaya sama Bang Panji. Dia sering banget ngomong komika hidup dari karya. Mulai aja dulu lalu bikin yang lebih sedikit lebih nama mendaki-mendaki bukit. Gitu. Apa coba? Dia juga gak tahu itu apa maknanya. Efeknya bang ya Allah puluhan komik daerah jadi gelandangan. Kasihan Dinsos dia harus ngurusin homeless ngebadanin ya Allah. Perkenalkan saya Obed, saya karyawan Freeport Underground. Karena 30 tahun terakhir ini Freeport tuh fokus penambangannya tuh sudah mulai ke dalam tanah atau underground mine. Jadi sebagai karyawan underground Freeport, tempat kerja saya itu di bawah tanah, di kedalaman lebih dari 1000 meter. Sumpah bang, lebih dari 1000 meter itu kita kalau ngejok saja rasanya itu kayak deep talk. Dalam banget soalnya itu. Tapi semenjak bekerja di Freeport saya tuh lihat orang tua lain di luar sana tuh bangga anaknya masuk polisi. Orang tua lain bangga anaknya tuh masuk PNS. Cuman orang tua saya ini yang bangga karena saya masuk bumi teman-teman. Bahkan sekarang saya tuh kalau dengar orang berdebat, bumi itu datar, bumi itu bulat. No. Saya sudah tidak percaya lagi teman-teman karena saya sudah lihat sendiri, bumi itu gelap. Lebih gelap dari saya bahkan sebenarnya. Tapi jujur semenjak bekerja di Freeport, saya tuh senang karena banyak impian saya tuh bisa terwujud semenjak kerja di Freeport. Bahkan panggung Preso ini jadi bukti. Bukan cuma mimpi saya, tapi saya juga bisa mewujudkan mimpi teman-teman yang dapat golden ticket tapi tidak ditelepon. Saya Obed, terima kasih. Yang pertama komentar silakan Pak De Indro untuk Resti Natasha. Yo, terima kasih. Resti, nggak gampang untuk Anda yang punya kekurangan membuat itu menjadi sebuah kelebihan. Apalagi disetujui oleh penonton kita yang sedemikian heterogen ya. Kadang-kadang kita masih punya masih punya adab nggak enak mentertawai kekurangan seseorang. Tapi aku lihat Anda begitu lugasnya sehingga Anda memberikan kepercayaan pada mereka bahwa Anda tulus, Anda itu bisa mentransformasikan apa yang menjadi keresahan Anda. Dan itu nggak gampang. Menurut saya sih itu keren banget untuk kamu. Itu aja yang saya pengen ngomong. Terima kasih. Terima kasih Pak De Indro. Berikutnya silakan Bang Raditya Dika mengomentari Akim Bagil. Secara teknis Bang, secara teknis penulisan tolong Teknis Bang Radit. penulisan, Karena Bang Radit tolong. kan paham teknik banget nih, boleh dong dikomentarin nih Akim nih. Act-outnya penilaian. Act-out dan penulisannya Act-out yang gimana. di callback itu. Premisnya gitu.
Persoalan sama gaya Akim ini tuh konteksnya harus jelas sih Kim kalau menurut gua. Tadi itu kita tuh masih ngecoba ngeraba, lo tuh mau ngasih arti sama kejadian yang tadi atau lo mau belokinnya kemana tuh gua nggak paham tuh. Ya itu aja sih, karena terus terang tadi di belakang gue bingung nih, ini maksudnya lo ngejelasin yang sebelumnya apa enggak itu. Komedi dengan fisik seperti tadi sangat sensitif terhadap konteks yang mau lo sampaikan, itu aja. Thank you Hakim. Terima kasih Bang Radit. Selanjutnya Teh Nirina. Silakan komentarnya untuk Hisham. Hisham. Awalnya pengen komen, padahal pas lagi awalnya udah tulis gitu. My king ya Syam, my king gitu. Karena nafasnya Hisham tuh kedengeran, nervousnya kedengeran gitu. Wah ternyata beneran nervous dia sampai akhirnya lupa materinya. But I know it's not easy. Berada di panggung ini tuh gak gampang banget. Jadi bolehlah beri tepuk tangan buat Hisham. So intinya maybe next time latihan, kontrol diri. Dan mungkin warnanya gold aja kali ya dari pertama ya. Tapi materi yang tadi itu bagus ya. Yang manusia silver. Dapat golden. Dapat gold itu bagus loh. So hopefully next time ya. Jadi tepuk tangan lah sekali lagi buat Hisham. Terima kasih Teh Nirina. Selanjutnya dari Cing Abdel untuk Obet. Oke ini buat Obet. Obet, gue secara keseluruhan aja komennya adalah lo kurang tenang. Terlihat dari lo coba masukin tangan lo ke kantong tapi belum masuk, keluarin lagi. Gak sempet gitu gue ngeliat sampai masuk banget. Tenang gitu kayak oke, action, enggak. Jadi itu agak mengganggu sehingga mengganggu semua penampilannya, deliverynya jadi agak terbata-bata. Tapi karena isinya materinya itu unik, itu jadi pengen dengerin. Itu akan lebih bagus kalau lo bawainnya lebih tenang. Gitu ya Bet. Makasih Bet. Terima kasih Cing Abdel. Selanjutnya komentar lagi dari Bang Radit untuk Pandu Dunia. Oh iya, ya kadang kita lupa untuk balik ke basic stand up itu apa ya. Stand up itu pada dasarnya adalah percakapan antara lu sama penonton gitu. Jadi lu tuh bercakap. Lo ngelempar sesuatu dapat energi dari penonton, lo kasih lagi. Makanya kalau penontonnya pecah kita biasanya kalau tampil lebih semangat gitu kan. Nah kayaknya lo lupa soal itu karena mungkin kompetisi ya namanya, lo apalin udah di belakang ngebadanin segala macem. Begitu nyampe sini udah lo main aja, lo lempar materi lo. Padahal kan kita tuh masih bingung dia ngapain yang tengah dari tadi itu tuh si Hisham. Kita kan masih mikirin itu gitu. Dia kenapa, dia ngapain segala macem. Lo dateng gak lo bahas sama sekali gitu. Lo langsung, padahal di kepala kita minimal lo address lah gitu. Lo pecahin soal ketegangan itu. Nah ini tips buat yang lain juga, kalau nanti pada lolos jangan lupain itu. Bahwa stand up tuh bukan lo ngafalin materi, lo datang lo pencet play terus keluar gitu. Tapi lo harus nangkap energi penonton, harus bikin percakapan dengan penonton. Tapi itu tips ya buat siapa, Pandu ya. Next time kalau mau stand up ya itu jangan lupa bikin percakapan sama penonton. Itu aja, thank you. Terima kasih Bang Radit. Dan di batch kali ini sayang sekali tidak ada yang lolos untuk menuju ke tahap show berikutnya. Terima kasih untuk Obet, Pandu, Hisham, Resti dan juga Akim Bagil atas perjuangannya. Suci 12, Rumah Komika. Let's make love. Ayo Is, siapa lagi Is? Kita langsung saja ke komika selanjutnya. Komika berikutnya dari Bekasi dan dia adalah seorang tukang bumbu. Nice. Langsung saja tepuk tangan yang meriah untuk Ikal. Kenalin gue Ikal, gue tukang bumbu. Gue dagang bumbu di pasar, bumbu giling gitu. Kayak cabai giling, jahe, kunyit. Udah 11 tahun megang bumbu. Udah 11 tahun tangan gue kuning mulu.
Kuning bang, ini bukan gimmick, emang tadi pagi gue masih dagang. Gue dagang bumbu di pasar dan otomatis gue setiap hari ketemu ibu-ibu. Ibu-ibu tuh bisa komplain cuma perkara warna cabai yang gue jual gak sesuai sama yang ada di kepala dia. Cabai kurang merah nih, pucet banget. Ya pucet lo omelin mah. Siapa yang gak pucet diomelin begitu? Gua Tama 38 tahun. Lu pernah dengar gak kalimat idealisme adalah kemewahan tertinggi yang dimiliki anak muda? Umur segini mah gak usah ngomongin idealisme. Masih punya poni, udah mewah banget. Pade. Penting tau, poni tuh bikin gua kelihatan kayak bapak-bapak. Padahal gue udah punya anak, umurnya 8 tahun, namanya Ziandru Arkarigea. Artinya apa gue lupa, yang penting keren. Udah. Nama anak sekarang tuh kan kebagi dua kan. Yang keren dan susah, kayak Ziandru, Kenzo, Queensha. Sama yang indie, yang unsur alam. Biru, langit, senja, terumbu karang. Asal alam aja. Temen gue anak band Firsa Besari, anaknya bagus banget namanya, indie banget. Kinasih menyusuri bumi. Subjek, predikat, objek. Gue pengen dia punya anak cowok, gue pengen kasih ide nama Kenzo merakit komputer subuh-subuh. Nah, udah. Biar lengkap sekalian udah. Susah tau, nama tuh penting beneran, nama tuh penting. Gini deh buktinya, dekat kantor gue ada 2 dokter gigi samping-sampingan. Satu namanya dokter Tasya, satu dokter Ateng. Lu sakit gigi, belum pernah kedua-duanya. Kemana lu pergi? Kemana? Tasya dong ya. Karena di pikiran kita tuh udah otomatis gitu. Gigi bolong Tasya, genteng bolong Ateng gitu kan. Gua tamat, terima kasih. Nalin teman-teman, nama gue Ili dan gue seorang ibu rumah tangga. Jujur dari masih sekolah, gue tuh udah pengen buru-buru nikah. Karena dulu gue mikir jadi ibu rumah tangga enak gitu. Tiap bulan dikasih duit sama suami, padahal kerjaannya cuma beresin rumah sama masak doang. Ya emang sih mirip TKW. Cuman seenggaknya jadi ibu rumah tangga tuh pakai cinta. Bukan dipas sama orang Arab gitu. Dulu tuh gue ngebayangin jadi ibu rumah tangga yang bangun pagi, bikinin suami gue sarapan, gue pakein dia dasi, terus gue anterin ke depan pintu salim. Pas suami pulang kerja, gue buka pintu udah pakai pakaian seksi, terus gue tanya, sayang, kamu mandi dulu, mau makan dulu, apa mau aku dulu? Bergairah gitu bang. Dulu bayangan gue kayak gitu. Cuman emang kadang ekspektasi gak sesuai sama realita. Karena realitanya suami gue nganggur ya. Jadi bayangan gue yang tiap pagi bikinin sarapan sama pakein dasi masih bisa gue lakuin. Cuman buat apa? Buat apa dia gue bikinin sarapan gue pakein dasi terus gue anterin cuman buat ke depan TV, buat apa? Nonton ceriwis gak perlu serapi itu cinta. Bayangan gue soal nyambut suami pulang pakai baju seksi juga gak bisa gue lakuin. Bisa sih, cuman sekali lagi, buat apa? Ya Allah males banget gue pakai pakaian seksi padahal cuma nyambut dia habis beli rokok. Sekalipun gue sambut juga bakalan beda pasti pertanyaannya. Sayang, kamu mandi dulu, mau makan dulu, apa mau jujur dulu? Itu beli rokok pakai di celengan aku kan? Ya Allah heran banget bang, udah mah nganggur masih suka nguntit duit istri lagi. Padahal dulu gue ngebayangin bang jadi ibu rumah tangga yang dikasih duit bulanan. Terus gue pusing gimana ya cara ngaturnya biar gue dianggap istri amanah. Tapi gimana, ekspektasi nggak sesuai sama realita. Karena kenyataannya udah nggak ada lagi bang yang bisa gue kelola selain rasa sabar. Sekarang setiap kali nawarin suami makan gue tuh selalu sedih. Mas, kamu makan pakai apa? Udah sayang yang ada aja. Udah nggak ada apa-apa mas. Ya udah kalau nggak ada apa-apa nasi biasa aja nggak ada, makin minta nasi Jepang.
Sumpah udah habis banget bang duit gue. Bahkan buat bayar kontrakan bulan ini aja gue tuh gak tahu duit dari mana. Makanya gue berharap banget bisa lolos Suci. Apalagi pas tahu katanya di Suci ada karantina di hotel. Gue bisa tinggal gratis gitu. Paling abis ini gue izin lagi sama tim Suci, boleh nggak gue tinggal bawa suami? Gue bisa jamin bang suami gue nggak macem-macem. Semacem-macemnya dia cuma nonton Ceriwis pakai dasi. Nama gue Ili, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Heri. Gue dari kecil diurusin sama nenek. Gue diurusin sama nenek karena waktu gue usia 4 tahun, mama bapak gue cerai. 4 tahun belum ngerti apa-apa, bahkan proses perceraian mereka pun gue gak tahu. Tahu-tahu sengsara aja ya Allah. Gak tahu gue proses perceraian, gue tanya ke nenek gue. Nek, kenapa sih dulu emas sama bapak Heri kok bisa cerai? Oh ini gara-gara faktor ekonomi, miskin. Ngedenger jawaban nenek gue gak percaya. Masa cuma gara-gara miskin doang mereka cerai sih? Masalahnya gue tahu jauh sebelum ma bapak gue ketemu pun mereka tuh masing-masing udah pada miskin. Maksudku kok bisa orang miskin nikah sama orang miskin menjadi keluarga miskin cerai? Kok bisa miskin gue 2 kali, kaget sih? Maksud gue kalau udah pada miskin tuh solid gitu. Miskin cerai loh. Dan kalaupun iya, emak bapak gue cerai cuma gara-gara faktor ekonomi, apakah setelah mereka cerai perekonomian kami membaik? Jelas tidak bang. Dulu emak gue nikah sama bapak gue yang kerjanya tukang dagang kerupuk. Cerai nikah lagi sama bapak tiri gue yang kerjanya tukang ngegorengin kerupuk. Nggak ngangkat bang. Masih tetap di kerupuk itu. Pindah divisi doang kata gue ini mah. Kenalin, nama gue Sahat Kaban. Gue orang Batak, tapi gue lagi ngerasa krisis identitas. Karena dari semua keluarga besar gue, cuman gue doang yang gak ada Batak-Bataknya. Memang muka gue katanya masih ada Batak-Bataknya karena rahang gue tajam. Tapi rahang kayak gini ada yang bilang gue Batak, ada yang bilang gue Sigma Boy. Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Cuman yang gue maksud adalah bukan fisik, tapi karakter gue. Karena untuk orang Batak gue ini terlalu lembek. Cara ngomong gue terlalu soft spoken. Bahkan di beberapa kejadian soft spoken gue gak bisa ketahan. Gue pernah ditagih utang sama orang Batak. Dimarah-marahin. Tapi tetap gue jawab dengan soft spoken. Dia udah yang kayak, kau bayarlah utangmu ini. Ah udah berapa lama gak kau bayar ini. Terus gue yang kayak, aku pengen ngomong sesuatu deh sama kamu. Kamu tuh capek gak sih kayak gini-gini terus? Ya capek lah, udah berbulan-bulan gue tagih ini gak ada kau bayar. Sih, kita tuh ngeributin hal yang itu aja. Udah gini, kamu lagi gak stabil, aku antar kamu pulang ya. Gak mau aku antar pulang. Hei dengerin aku, kamu sayang gak sama aku? Gak mau aku diantar pulang, kamu sayang gak sama aku? Gak sayang loh. Kamunya sih ngajak putus. Emang cewek gue kalau lagi putus nagih utang. Kata dia ikhlas loh dulu. Oke, silakan komentar yang pertama, silakan dari Bang Raditya Dika. Komentarnya untuk Ikal. Kalau dari gua pribadi ini mungkin buat keseluruhan juga ya, sekaligus buat Ikal. Gue pernah ngobrol sama Rais waktu itu. Kayaknya kalau teman-teman yang stand up-nya udah di atas 10 tahun itu kita bisa ngerasain bedanya kedewasaannya di atas panggung gitu. Kalau emang pada mau ikut lagi dan kalau memang ada lagi Suci ya, gimana panggung yang didapat tuh makin sering lagi sehingga kedewasaan itu bisa terbentuk. Karena menurut gua terutama Ikal tadi masih kelihatan ngafalnya, masih kelihatan aku harus bagus hari ini, tapi jadinya itu yang ada di kepala sehingga nggak menikmati banget penampilan di atas panggung gitu sih. Itu aja kira-kira, thank you. Terima kasih Bang Radit. Selanjutnya Cing Abdel, komentar untuk Tamarandi. Oke, untuk Tama Randi, deliverynya kalau menurut gue Tama Randi udah bagus karena memang pengalamannya juga udah lama ya gitu. Cuma mungkin karena ini materinya lo udah sering latih atau beberapa kali lo lihat atau lo perform, terus kayak
nggak sesuai ekspektasi gitu, di beberapa punchline tidak sesuai dengan ekspektasi lo, karena gue juga kebetulan udah tahu materinya gitu. Jadi berasa pada saat gue ngelihat ini yang punchline mana yang kena, respon lo tuh berasa gitu. Maksud gue mungkin punchline yang diberikan oleh Tama tuh ekspektasinya, respon dari penonton tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan itu berasa di gue, Jadi ada beberapa kali goyang gitu loh Tama. Ya. Ya. Terima kasih Cing Abdel. Silakan berikutnya Teh Nirina untuk Ili komentarnya. Ili di awal meragukan Ili, jujur. Karena apa? Mungkin intonasinya tinggi dan juga cara pembawaannya kayak masih agak kerasa nervousnya. Tapi ternyata begitu ke belakangnya, materinya cerdas, terus ekspresinya dan intonasinya menurun, sangat-sangat menggambarkan kamu susah banget ya sama suami kamu itu. Aku iba. Tapi dari situ maksudnya everything else di belakang mantap banget. Cuman pas di awalnya aja. Itu aja, thank you. Nextnya Pak De Indro untuk Harry Mercury. Iya, lucu sih, lucu. Semua boleh nggak lu nggak ngeliat kemari? Harry. Coba lihat Ili. Lihat Ili, Her. Ya, Her. Her, sebetulnya keren ya, tapi kalau menurut aku lu bukan berlomba-lomba untuk lucu, tapi lu berlomba-lomba untuk cepet kelar. Gak tahu kenapa lu buru-buru banget menurut gue. Buru-buru banget, jadi kesannya lu gak bermain, gak pakai hati gitu. Lu sih kelihatannya sebetulnya matang ya, tetapi itu yang kelihatannya gak tahu kenapa, karena lu grogi karena ini sebuah kompetisi atau gimana, lu jadi cepet-cepet kesannya. Jadi kayak misalnya pas lagi ketawa tadi ada beberapa kali lu langsung terobos aja gitu. Itu jadi kelihatannya kak lu berusaha ingin cepet kelar gitu. Jadi berusaha, kesan gue ya, berusaha ingin supaya tulisan lu sampai akhir kelar pas 3 detik. Padahal seharusnya ketika lu udah dapat lucu pas udah hampir 3 detik lu cut di situ yang terlucu, oke. Tapi tadi lu maksa banget sampai itu. Ya. Oke. Sip ya. Terima kasih Pak Dendro atas komentarnya. Silakan komentar berikutnya dari Bang Raditya Dika untuk Sahat Kaban. Oh iya, Sahat. Tadi sebagai sebuah penampilan sih jelas ya. Maksudnya materinya tersampaikan dengan jelas. Ini materi udah berapa lama umurnya? Materi kamu ini? Setahun Bang. Udah setahun. Persoalan dengan materi yang sudah terlalu sering dibawakan dan sudah lama, itu kayak lagi-lagi kayak tadi, kayak kaset yang dipencet play tadi gitu. Gua rasa sih kalaupun lo nggak lanjut atau teman-teman yang lain juga enggak, biasakan kalau materi itu umurnya udah setahun aja gitu. Setahun lo scrap lagi, lo tulis lagi. Banyak komik yang menggantungkan dirinya hanya ke satu materi itu aja selama bertahun-tahun. Karena pede sama materi itu atau ketika nulis lagi takut nggak bisa nemu. Menurut gue sih yang ngebedain stand up komedian bagus dan tidak adalah seberapa sering mereka mencoba untuk menulis materi baru, nyobain lagi. Karena lama-lama kalau materi udah kelamaan, hatinya udah nggak di situ lagi. Udah kayak job aja gitu. Lo datang, ini materi gue di kepala udah ada, jebret, selesai, keluar gitu. Padahal lagi-lagi kita back to basicnya, ini kan percakapan ya. Lo lagi ngerasain apa sih? 3 hari yang lalu, seminggu yang lalu, kan hidup lo hidup kan gitu. Ya artinya jangan sampai sebagai komik kita lupa bahwa materi itu pernah bagus karena itu kerasahan yang tulus pada saat itu, bukan pada saat sekarang gitu. Ya itu aja sih, semoga lebih rajin lagi buat coba cari yang baru, itu aja. Thank you guys. Bang. Dan untuk di batch kali ini hanya ada 1 orang komika yang akan lolos. Dan yang lolos adalah satu-satunya perempuan di batch ini. Selamat Ili Aprilia. Selamat untuk Ili Aprilia menuju
ke show berikutnya di Suci Season 12 kali. Sekarang kita lanjut ke komik. Ini adalah seorang bapak muda, Is. Bapak muda. Dan dia penjual nasi goreng Padang. Nasi goreng, oh nasi goreng. Tahu lo nasi goreng Padang kan? Gimana nasi goreng Padang? Yang nasi goreng toppingnya Pras Teguh. Minumnya jus udarin dong. Ya itulah pokoknya ya. Ini dia, langsung aja kita sambut Eja. Gue ngerasa semenjak punya anak perempuan, gue ngerasa hidup gue makin berat. Karena gue berpikir kalau anak gue perempuan, gue kayak ngerasa kok gini banget ya punya anak perempuan. Karena muncul stigma di masyarakat. Yang bilang kalau yang lahir perempuan bapaknya pasti nakal. Anak gue baru lahir, dia belum tahu apa-apa. Masa difitnah punya bapak nakal? Stigma ini nih dasarnya apa? Berarti kalau yang lahir laki-laki, bapaknya gak pernah nakal. Yakin? Ahmad Dhani. Semua anaknya laki-laki, masa sih dia gak pernah nakal? Dia lulus SMA langsung ngeband, nakal itu jatuhnya. Stigma ini makin gak valid teman-teman. Karena Raditya Dika, anak pertamanya perempuan. Masa Radit nakal? Lu kalau tahu Radit zaman dulu bentukannya kayak kenakalan apa sih yang akan dilakukan? Kurus, kacamataan, berponi. Orang-orang kayak gini mah, tuh, lu lihat. Jam 9 malam belum pulang, panik dia. Ini orang-orang yang kalau ngambil gorengan 5, yang ngaku 5 orang baik nih. Sekarang gini deh, siapa tokoh baik-baik yang anaknya perempuan? Quraisy Shihab. Lu pada mau bilang Quraisy Shihab nakal. Nakalnya Quraisy Shihab ngapain sih? Paling kalau kultum kelamaan. Maksud gue gini, mau anak cewek, anak cowok bodo amat. Karena anak itu adalah rezeki dari Allah. Gue percaya anak tuh bisa jadi obat penghilang rasa lelah orang tuanya. Pernah kejadian di gue. Gue pernah capek banget kerja. Gue pulang, gue peluk anak gue, capek gue hilang. Ternyata kuncinya di situ. Kalau lu capek, pulang, peluk anak lu dan tidur. Jangan ngobrol sama istri. Ngobrol sama istri mah kita nggak capek aja capek. Anak gue nih perempuan, gue sekarang lagi khawatir sama kondisi fisiknya teman-teman. Anak perempuan gue pengen kondisi fisiknya tuh biasa-biasa aja. Gue nggak pengen dia cantik tapi jelek jangan sampai. Karena gini, kita sama-sama tahu kalau dia jelek, gue takut dia dibully. Kalau dia cantik, gue takut dia punya dong kita teman yang cantik tapi yang kita lebih senang lihat dia senyum aja. Jangan sampai dia berpendapat. Kenapa sih cewek cantik kalau udah kelihatan bego ada yang belain, biasanya cowok nih. Dia bilang, dia itu nggak bego, dia polos. Karena cantik lu bilang polos. Coba kalau jelek, jangan dengerin, dia mau orang gila. Gue Eja, thank you. Perkenalkan teman-teman, saya Saga Sabara, saya dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Tembagapura, Papua. Luar biasa Menara Kompas rame ya. Jujur, kalau ini antrian pasien saya pulang sih. Hari ini agak beda Om. Saya diminta untuk stand up. Sebenarnya saya nggak biasa, saya biasanya standby. Izin Pak De. Kenapa kita standby? Karena sakit jantung itu sistemnya dadakan. Di mana-mana kita tahu kalau dadakan itu dia jadi biasanya. Kun payakun, ya.
Malam mandi, pagi mati. Jujur sebenarnya pikiran saya nggak ada di sini, ada di tempat lain. Boleh tolong tepuk tangan teman-teman. Tepuk tangannya saya dedikasikan untuk pasien-pasien saya yang hari ini di cancel. Semoga mereka di Papua sana sehat-sehat aja. Supaya saya di sini bisa lama. Saya sempat kepikiran itu teman-teman sebelum berangkat. Apa sebelum berangkat gue pasang ring semua aja dulu. Ya. Pokoknya semua kita pasang. Ya kan? Merokok ring 3. Darah tinggi ring 2. Mayoritas di ring 1. Dekat dengan Pak Prabowo. Kata Bang Radit, stand up itu lahir dari keresahan. Dan banyak hal-hal di kedokteran yang juga lahir dari keresahan. Contohnya ini, stetoskop. Stetoskop ditemukan tahun 1820 oleh seorang dokter bernama Laennec karena keresahannya tidak nyaman menempelkan telinganya langsung di dada pasien. Wikipedia. Wikipedia.com. Saya ini levelnya udah mirip Laennec. Tapi bedanya Laennec dia takut nggak nyaman, kalau saya takut nyaman. Orang-orang bilang, jadi dokter itu seperti jadi pahlawan. Awalnya saya nggak setuju ya, kan ini pekerjaan. Sampai akhirnya saya harus sekolah spesialis. Ya, 5 tahun saya nggak digaji. Saya pikir pedih amat jadi pahlawan. 5 tahun nggak digaji. Ya, semester pertama saya kuat, semester 2 masih kuat, semester 3 istri saya minta cerai kawan-kawan. 5 tahun gak digaji itu Romusa kalau lewat depan saya salim deh Pak. Dia kan cuma 3 tahun setengah. Gimana bisa survive 5 tahun gak digaji? Itu ada teman-teman saya dia saksi. Saya kalau siang makan menu rumah sakit. For your information, menu rumah sakit itu bentuknya menarik, rasanya sesuai penyakit. Ada soto warnanya kuning, ya kan, bawang goreng begitu dimakan rasanya kunyit doang. Jatuhnya jamu ini, menu hipertensi ternyata. Kagak pakai garam, ya kan. Ada bolu, ya kan, menarik banget begitu digigit seret doang. Kagak ada manis-manisnya, menu diabetes. Yang paling gong adalah nasi goreng saya makan rasanya asem. Saya pikir ini nasi goreng tom yum kali ya. Ternyata menu kemarin. Habis itu saya naik pangkat jadi pasien. Terima kasih saya Sagar Sabara. Nalen gue Pirsal dari Jaktim, gue ini orangnya kompetitif. Jujur-jujuran aja, gue gak seneng ada Abri stand up. Karena menurut gue kita sama aja mendukung dui fungsi Abri tahu. Pulangkan Abri ke barak. Perang Abri itu perang. Nyari tawa. Jujur gue harus tahu ya, stand up tuh gak untuk semua orang. Sukses dulu baru stand up. Menurut gua stand up sekarang tuh lu harus punya duit dulu baru stand up. Karena banyak banget sekarang orang nganggur ngaku komik. Banyak di komunitas, banyak banget orang. Kerjaan lu apa? Komik. Tapi gak pernah stand up. Astagfirullahaladzim ya Allah. Karena menurut gue ini gara-gara quotes dari salah satu founder kita Bang Panji Pragiwaksono Mensrea itu. Komika hidup dari karya, ya Allah. Maksud gue quotesnya benar, tapi lu harus memaknai dengan lebih dalam. Komika hidup dulu baru berkarya. Jangan kebalik, lu lihat Bang Panji stand up sampai ke New York karena punya duit. Kalau dia gak punya duit stand up bareng gue di Jaktim. Mensrea di PGC. Assalamualaikum atasan lurah Cipayung. Gitu pasti. Punya duit. Lu lihat nih founder satu lagi Bang Raditya Diga ini yang bener.
Kuliah dulu lulus jadi penulis baru stand up. Sekarang banyak yang kebalik. Stand up dulu terus putus sekolah. Nganggur. Terus dia cerita ternyata stand up susah ya. Ya Allah bukan stand up yang susah. Emang hidup lu udah susah. Dari awal. Emang dari awal udah susah lo. Ngapain stand up? Kerja. Sumpah gue ngomong kayak gini karena gue pernah ngalamin. Gue dulu kuliah ngejar banget stand up. Stand upnya makin jauh. Akhirnya gue kuliah yang bener. Gue lulus, gue nikah. Istri gue dokter. Alhamdulillah gue hidup dari dokter. Apaan hidup dari karya? Terima kasih gue Mirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah guru agama honorer yang merasa bahwa gaji yang kami terima tidak sesuai dengan tuntutan yang harus kami penuhi. Menteri Agama pernah berkata, guru agama harusnya seperti nabi kecil. Mungkin maksudnya kemampuan seperti nabi meskipun gaji kecil. Gak tahu nih, kita disuruh belah lautan apa gimana sih nih? Gaji 300 suruh lawan Fir'aun, apaan? Aneh banget. Lagian gini ya, Nabi kan nerima wahyu ya. Gini, kami guru honorer, jangankan wahyu aja gak pernah. Guru agama ya, kalau salah ngajar taruhannya akhirat. Guru biologi kalau salah ngajar apa? Paling murid bilang sawit itu pohon. Sawit itu pohon. Gitu. Wah kamu salah Doraemon. Gitu. Maka saya tuh gak suka tuh lagu-lagu yang suka memuji-muji guru. Tuh. Kalian tahu gak yang terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Buat apa lagu kayak gitu? Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Guru honorer itu berharap namanya ada dalam daftar CPNS. Buat apa nama kami ada dalam sanubarimu? Hah? Jawab Rahayu. Nih, pagiku cerahku, matahari bersinar. Gimana pagiku mencerah kalau tanggal 3 aja gaji udah habis? Padahal terimanya tanggal 2 malam jam 11.58 lebih 12 detik. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. 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 Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku yang gak tahu. Jadi wapres kali ya. Sekian saya Momin. Kenalinnya gue Hada, anak Pak Indro. Cewek zaman sekarang tuh berlomba-lomba gitu. Pengen kelihatan cantik. Gua doang pengen kelihatan ada. Dan gak cuman itu gitu. Bahkan gua tuh kena mental di konten gua sendiri. Ya Allah komentarnya pada jahat-jahat banget. Ada yang komentar pihak keluarga sudah berusaha mencekik. Namun beliau sangat kuat. Katanya. Bahkan ada yang komentar aura gelandangnya kuat banget.
Gak cuman itu gitu. Bahkan ada yang lebih sadis lagi. Begini nih kalau nguburnya kurang dalam. Bangkit lagi kan. Bang Radit mah enak ketawa. Istrinya cantik. Coba istrinya gua. Tiap hari mules lu. Ngeliatin begini melulu. Ibaratnya tuh kayak pemerintah kayak kekurangan dana tau gak lu buat benerin jalanan. Hancur begini katanya. Sekian gue udah. Silakan dari Bang Raditya Dika untuk Eja komentarnya. Oh iya, tepuk tangan dong buat 5-5-nya. Ini batch bagus-bagus semua loh. Tapi ini batch ini keren bagus-bagus. Jadi tapi kalau gue mau komentarin Eja sih refreshing kalau buat gue pribadi ya, refreshing banget. Lo juga bawainnya fun, terlihat nggak ada beban, jadi kelihatan happy banget gitu. Gue suka batch yang ini rata, bagus. Terima kasih Bang Radit. Pada Indra silakan komentar untuk Dokter Saga Sabara. Memang yang sulit sebagai dokter menerangkan hal-hal yang ada pada profesi itu. Itu yang paling sulit karena apa? Karena tidak terlalu umum. Kalau misalnya mungkin kalau kayak penjual nasi goreng Padang misalnya masih kelihatan ada nasi gorengnya gitu. Artinya istilah-istilahnya nggak ada yang perlu dijelaskan. Tapi kayak dokter kayak gitu memang harus punya keahlian khusus untuk Anda berbicara dokter tetapi yang bisa dimengerti halayak gitu ya. Artinya transformasi yang Anda di otak Anda sampai ke penonton. Itu yang mungkin paling sulit dan Anda melakukan itu dengan baik sih dari tadi. Terima kasih. Jadi semua orang tahu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Indro. Silakan komentar berikutnya dari Teh Nirna Zubir untuk Firsyal. Firsyal menikah sudah berapa lama? 3 tahun Teh. 3 tahun, pantesan suaranya kenceng banget ya. Karena baru 3 tahun ya hidupnya sekarang enak ya. Tapi saya suka sama ekspresi yang eksplosif dan ya tadi itu ya maksudnya jadi kayak terasa gitu resahnya. Belum kayak Eja ya. Yang kalau pulang jangan ketemu istri katanya. Ya, masih baik-baik aja. Jadi I like it. So good luck ya. Terima kasih. Terima kasih Tehna. Sekarang Cing Abdel komentar untuk Mpok Oda. Oda, gue seneng banget ngeliat lo di 2/3 akhir gitu. Di depannya mungkin yang harus lo perbaiki nanti kalau lolos adalah tenang gitu supaya materi yang lo sampein juga orang nangkepnya jejak gitu. Kalau tadi antara wanita cakep sama wanita jelek tuh kita bingung. Lo lagi ngomong yang sebagai mana, sebagai apa gitu. Enggak, cuma di depannya aja agak belibet sehingga kita nggak tahu tuh tadi lo. Cuma kesananya bagus banget, tenang. Bagus ya. Terima kasih Cing Abdel. Silakan berikutnya Bang Raditya Dika untuk mengomentari Mukmin. Oh ya, halo Mas Mukmin. Biasanya kalau stand up kan kita dibilangnya kalau lagi stand up nggak boleh ngetawain materi sendiri, terus nggak boleh terlalu ngerespon apa yang kita lakuin. Kayak tadi kan lagi stand up terus bilang aman nggak ya ini segala macam. Biasanya kan dibilangnya gitu ya. Tapi hari ini gue ngelihat Mukmin tadi tampil kok kelihatan sangat tulus dan nggak apa-apa gitu. Jadi artinya tadi kerasa banget ketulusannya, apapun apa adanya lo keluarin aja dan menurut gue nyampe energinya. Mudah-mudahan ketulusan, kejujuran yang dibawa ke panggung hari itu bisa dipertahanin terus, itu aja. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Raditya Dika. Akan ada 4 komika dari 5 orang di atas panggung. Komika pertama yang akan lolos ke show Suci 12 adalah Eja Saputra. Selamat untuk Eja Saputra, silakan maju 1 langkah ke depan. Eja Saputra dari Tangerang Selatan. Dan berikutnya yang akan lolos menuju ke show Suci 12
adalah Dr. Saga. Selamat untuk Dr. Saga Sabara dari Stand Up Indo Timika. Nama selanjutnya yang akan lolos ke show Suci 12. Selamat untuk Firsha. Firsal dari Stand Up Indo Jakarta Timur. Yes. Tersisa 2 komika lagi yang akan melangkah menuju ke show berikutnya. Dan yang lolos ke tahap show Suci 12 berikutnya adalah Mukmin. Selamat sekali lagi untuk Mukmin dari Stand Up Indo Jogja melaju ke show Suci 12. Alma Silviani, Eja Saputra, Dr. Saga Firshal, Ya, saya ulangi bahwa dari semua yang nanti akan masuk, akan ada 1 dengan nilai tertinggi yang sudah kita pilih. Dan top of the top kali ini adalah Firsal. Firsal menjadi top of the top. Perjuangan Firsal, tidak sia-sia. Audisi Suci dari Suci 8. Selamat sekali lagi untuk 11 finalis. Selamat berjuang di Suci 12. Show-nya akan ada di Usmar Ismail. Terima kasih. Terima kasih untuk para dewan juri. Untuk para dewan juri. Boleh bergabung. Cing Abdel. Teh Nirina Zubir, Bang Raditya Dika, dan juga Pak De Indro. Boleh bergabung untuk bersama para finalis kali silakan ini. para dewan juri. Ya, itulah pre-show Suci 12 Kompas TV. Terima kasih para penonton di studio dan Terima juga kasih. penonton di rumah. Betul. Dan kita akan pamit undur diri. Sampai jumpa di show Suci 12 Rumah Komika. Let's make love.